Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Janda muda Jepang rela terbang ke Indonesia demi menyusul sopirnya. Namaku Akari. Usia 32, janda. Tinggal sendirian di rumah besar peninggalan suamiku di pinggiran kota Tokyo. Rumah ini tenang, terlalu tenang bahkan, dan tidak ada satupun suara tawa sejak kepergian suamiku 2 tahun lalu. Yang tersisa hanya rutinitas, suara mesin kopi di pagi hari, dan langkah kaki supir pribadiku, Rudy. Rudy bukan orang Jepang, dia pria Indonesia. Tingginya sedang, kulitnya coklat sawo matang, dan senyumnya itu, entah kenapa bisa membuat udara musim gugur jadi terasa lebih hangat. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus datang menjemput, kapan harus diam, kapan harus mendengarkan. Seperti bayangan yang tidak pernah merepotkan, tapi juga tidak pernah pergi. Hari itu, dia mengetuk pintu ruang kerja saya. Pelan, sopan, dan tetap dengan ekspresi tenangnya. Maaf, Nona Akari, saya ingin mengajukan cuti, saya menoleh. Berapa lama? Sebulan. Saya mengerutkan kening. Sebulan? Itu waktu yang terlalu lama untuk rumah ini tanpa dia. Saya menatap Rudy lama-lama, berharap dia salah ucap. Kenapa begitu lama? Ibu saya tinggal sendirian di Semarang. Sudah lama saya tidak pulang. Jawabnya singkat. Saya menarik napas. Dalam hati, saya panik. Saya tidak tahu seperti apa hidup saya kalau harus sebulan tanpa mendengar suara pintu dibukakan oleh Rudy. Atau tanpa mobil yang sudah menunggu di depan dengan penghangat sudah menyala. Bukan karena saya tak bisa hidup tanpanya, tapi mungkin memang itu alasannya. Bagaimana kalau seminggu saja dulu? Tawar saya. Dia terdiam, seolah mempertimbangkan, tapi wajahnya tetap netral. Tanpa emosi. Dia hanya membungkuk sopan. Baik, saya pertimbangkan. Saya pikir masalah selesai. Tapi ternyata tidak. Keesokan paginya Rudy tidak muncul. Tidak ada mobil menunggu, tidak ada kopi hangat di dashboard mobil, tidak ada langkah kaki di teras. Saya menunggu sampai jam 10, lalu memeriksa ke ruang garasi. Di situ, saya menemukan secarik kertas. Tulisan tangannya tegas dan rapi. Nona, Akari, saya mohon maaf. Saya tetap akan mengambil cuti 1 bulan penuh. Terima kasih atas pengertiannya. Salam hormat, Rudy. Saya membacanya 2 kali, 3 kali, dan tetap saja tidak percaya. Dia pergi? Begitu saja? Seharian saya merasa kosong, seperti rumah ini kehilangan nyawanya. Tidak ada suara apapun. Pembantu saya, Miyuki, mencoba bicara. Tapi saya tidak fokus. Kepala saya hanya dipenuhi oleh satu hal. Kenapa Rudy pergi begitu saja? Saya tidak pernah merasa sekacau ini. Bahkan saat suami saya meninggal, saya bisa menerima. Tapi sekarang, saya merasa ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang membuat saya merasa hidup. Aneh, memang. Tapi itulah yang saya rasakan. Lusa kemudian, saya memutuskan satu hal gila. Saya ambil paspor, saya pesan tiket pesawat, dan saya kabari Miyuki bahwa saya akan pergi ke Indonesia. Saya bilang padanya, saya ingin bicara dengan Rudy. Dia menatap saya seperti saya sudah kehilangan akal, tapi saya tidak peduli. Tiba di Bandara Ahmad Yani, udara tropis menyambut saya dengan bau tanah basah dan angin yang hangat. Saya melangkah keluar dengan koper kecil di tangan. Dan di sana, Rudy berdiri di bawah pohon, memakai kemeja putih dan celana kain hitam. Wajahnya datar, tapi mata itu tak bisa berbohong. Ia kaget, bingung dan mungkin cemas. Dia menghampiri. Nona Akari, kenapa Anda datang? Saya menatap matanya. Karena kamu tidak memberi saya kesempatan bicara. Dia membuka pintu mobilnya. Mobil tua, berdebu, tapi saya masuk juga. Kami berkendara menuju rumahnya. Sepanjang jalan,
Saya diam, dan dia juga. Tapi kepala saya penuh dengan satu rencana. Saya akan menyelesaikan semua ini dengan cara saya sendiri. Sesampainya di rumahnya yang sederhana, saya melihat seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Penuh tanya. Saya turun dari mobil dan berjalan langsung ke arah mereka. Tanpa ragu, saya menatap wanita itu dan berkata, "Saya Akari. Saya datang jauh-jauh dari Jepang untuk satu hal. Saya mencintai anak ibu." Rudy tersentak. Ibunya membeku. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam hidup, merasa bebas. Setelah saya mengucapkan kalimat itu, saya mencintai anak ibu. Semuanya terasa hening. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara kami bertiga. Wajah Ibu Rudy tampak kaku, matanya menatap saya tajam. Saya tak bergeming. Saya tahu apa yang saya katakan mungkin terlalu jujur, terlalu langsung. Tapi saya sudah jauh-jauh ke Semarang. Tidak mungkin saya pulang tanpa bicara terus terang. Rudy berdiri di samping ibunya, terlihat canggung. Tangannya terkepal di samping tubuh, rahangnya mengeras. Tapi dia tidak menolak, tidak juga menjawab, dan itu cukup membuat saya percaya diri. Beberapa detik kemudian, Ibu Rudy mempersilakan saya masuk ke dalam rumah. Rumahnya kecil, berdinding semen belum dicat, berlantai keramik putih polos yang sudah kusam, tapi ada kehangatan yang tidak pernah saya temukan di rumah saya di Tokyo. Dindingnya penuh bingkai foto keluarga, dan di sudut ruangan ada rak buku kecil dengan buku-buku agama, novel tua, dan beberapa majalah bertahun-tahun lalu. Saya duduk di kursi kayu yang keras, berbeda jauh dengan sofa empuk di rumah saya. Tapi, saya duduk dengan tenang. Ibu Rudy membuatkan teh. Tidak ada yang bicara. Hanya suara sendok yang beradu dengan gelas. Rudy duduk di pojok ruangan, tangannya memijat pelipisnya. Saya menatapnya lama. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, tapi saya tahan. Ketika teh disajikan, Ibu Rudy akhirnya membuka suara. "Maaf, Nona." "Akari, ya?" Saya mengangguk. "Iya, Bu. Akari." Dia menatap saya lama, seperti sedang menilai isi hati saya hanya dari wajah. Saya menatap balik, tak ingin mundur. Anak saya itu cuma sopir. Dia tidak kaya, tidak berpendidikan tinggi. Kami hidup sederhana. Nona tahu itu? Saya tersenyum kecil. Saya tahu, Bu, tapi saya tidak mencintainya karena dia kaya. Saya jatuh cinta karena dia baik, karena dia hadir saat saya butuh seseorang. Ibu, Rudy menarik napas panjang, lalu berkata pelan. Di kampung ini, orang bisa bicara macam-macam kalau lihat perempuan bule duduk di ruang tamu rumah kecil seperti ini. Apalagi kalau bicara soal cinta. Saya cuma tidak ingin anak saya terluka. Perkataan itu seperti tamparan pelan tapi dalam. Saya mengerti kekhawatiran beliau. Dunia ini tidak adil buat orang-orang seperti Rudy. Saya pun pernah dipandang rendah hanya karena saya janda. Tapi saya tidak datang ke sini untuk main-main. Saya tidak akan menyakiti Rudy, Bu. Saya bersungguh-sungguh. Rudy berdiri tiba-tiba. "Bu, saya antar dulu Akari jalan-jalan, biar tenang dulu." Ibunya mengangguk. Raut wajahnya masih menyimpan keraguan, tapi setidaknya dia memberi kami waktu bicara. Di dalam mobil tua itu, saya dan Rudy kembali diam. Suara mesin mobil memecah keheningan. Kami melintasi jalan-jalan kecil, melewati sawah, warung pinggir jalan, dan orang-orang yang duduk di teras rumah sambil minum kopi. Semarang tidak seperti Tokyo yang sibuk dan dingin. Kota ini hidup, meski sederhana. "Aku tidak menyangka kamu datang," kata Rudy tiba-tiba. "Aku juga tidak menyangka bisa seberani ini," jawab saya. Dia tersenyum kecil, tapi pandangannya tetap ke jalan. "Kenapa kamu bilang cinta di depan ibu saya? Kenapa tidak bicara dulu sama saya?" Saya menoleh ke arahnya. "Karena kalau bicara sama kamu dulu, mungkin kamu akan kabur lagi." Dia tertawa kecil, entah karena kesal atau heran. "Saya takut, Akari. Takut ini semua cuma perasaan sesaat. Takut kamu hanya kesepian." Saya diam sejenak, lalu menjawab, "Mungkin awalnya iya, tapi bukan lagi sekarang."
Aku tidak butuh pria kaya. Aku butuh seseorang yang jujur, yang bisa bikin aku tenang. Dan kamu sudah melakukan itu sejak lama. Rudy tak menjawab. Tapi saya melihat wajahnya berubah. Ada sesuatu yang luntur dari raut wajahnya. Seolah beban yang selama ini dia pikul perlahan terlepas. Kami berhenti di sebuah warung sederhana. Rudy membelikan saya es kelapa muda. Saya belum pernah minum yang seperti itu, tapi saya coba juga. Rasanya manis dan segar. Seperti hari itu. Sambil duduk di bangku bambu, Rudy berkata pelan, "Saya juga mencintai kamu, Akari, tapi saya tidak tahu apakah saya pantas." Saya menatapnya. Pantas atau tidak, bukan kamu yang menilai. Cinta itu bukan soal layak atau tidak. Itu soal mau jalan bersama atau tidak. Hari itu, kami tidak bicara banyak lagi. Tapi kami tahu, perasaan ini bukan sesaat. Dan tidak ada lagi alasan untuk pura-pura tidak tahu. 2 hari setelah pengakuan itu, suasana rumah Rudy berubah. Bukan karena ada pesta besar atau tamu berdatangan, tapi karena satu hal sederhana. Ibunya mulai menerima kehadiran saya. Tidak sepenuhnya mungkin, tapi setidaknya dia sudah tidak menatap saya seperti orang asing yang mencurigakan. Pagi itu, saya membantu Ibu Rudy di dapur. Kami menyiapkan sarapan bersama, nasi, tempe goreng, dan sambal. Bukan makanan yang biasa saya makan di Jepang, tapi saya menyukainya. Rasanya jujur, tidak mewah, tapi hangat. "Akari," kata Ibu Rudy sambil mengiris bawang, "kamu benar-benar serius dengan anak saya?" Saya mengangguk. "Iya, Bu." Dia tidak langsung menjawab. Hanya diam sejenak, lalu melanjutkan. "Kalau begitu, saya minta satu hal. Nikah yang sederhana saja. Tidak usah mewah. Tidak perlu ribet. Saya nggak punya apa-apa untuk pamer." Saya tersenyum. "Saya juga tidak mau pamer. Saya cuma ingin jadi bagian dari keluarga ini, Bu." Sore harinya, kami duduk bertiga di ruang tamu. Rudy, ibunya, dan saya. Rencana pernikahan dibicarakan seperti membahas rencana belanja harian. Tidak ada gedung mewah, tidak ada gaun pengantin berlapis-lapis, tidak ada fotografer profesional. Cuma satu tenda sederhana, kursi pinjaman dari tetangga, dan makanan hasil gotong royong ibu-ibu kampung. Pernikahan akan dilangsungkan 3 hari lagi, di halaman rumah. Saya tidak punya keluarga yang bisa hadir. Kakak saya di Osaka terlalu sibuk, dan saya juga tidak mau membuat ini seperti upacara resmi. Saya hanya ingin menikah, itu saja. Malam sebelum hari pernikahan, saya duduk sendiri di depan rumah. Udara lembab, langit penuh bintang. Rudy datang membawa teh hangat. Kami duduk berdampingan tanpa banyak kata. "Besok kita nikah," katanya. "Pelan." "Iya," jawab saya. Dia menatap saya. "Kamu yakin tidak menyesal?" Saya menoleh ke arahnya. "Rudy, saya tinggal di rumah yang terlalu besar, terlalu sunyi. Saya punya uang, tapi tidak punya orang untuk diajak bicara sepulang kerja. Yang saya temukan di sini bukan sekadar kamu, tapi rasa hidup yang selama ini hilang. Jadi, saya tidak akan pernah menyesal." Rudy menunduk. Saya tahu dia masih menyimpan banyak keraguan dalam dirinya. Tapi saya juga tahu dia mencintai saya, dan cinta tidak butuh semuanya sempurna. Hari pernikahan datang. Warga sekitar berdatangan membawa kursi, piring, dan makanan. Ibu-ibu menata bunga, bapak-bapak membantu pasang tenda. Anak-anak berlari-lari di halaman. Saya mengenakan kebaya sederhana, berwarna putih gading. Rudy memakai baju koko putih dan sarung batik. Kami duduk di depan rumah, berhadapan dengan penghulu dan beberapa saksi. Akadnya singkat, hanya beberapa menit. Tapi bagi saya, itu adalah momen paling penting dalam hidup saya. Saya resmi menjadi istri Rudy, seorang sopir dari Semarang yang pernah saya anggap hanya bagian dari rutinitas. Sesudah itu, kami makan bersama, duduk di tikar, menyantap nasi kuning dan ayam goreng. Tidak ada kue mahal atau lilin wangi, tapi saya bahagia. Ini bukan pesta yang mewah, tapi penuh cinta. Ibu Rudy duduk di samping saya dan menggenggam tangan saya. "Mulai sekarang kamu bagian dari keluarga ini. Jangan sungkan. Rumah ini mungkin kecil, tapi hatinya luas.
Saya menahan air mata. Tidak, pernah saya duga. Seorang ibu yang semula penuh kecurigaan kini menyambut saya seperti anak sendiri. Dan saya, yang dulu selalu merasa sendirian, kini punya tempat untuk pulang. Malamnya, saya dan Rudy duduk kembali di depan rumah. Bintang masih bertebaran, dan suara jangkrik terdengar jelas. "Kamu tahu," kata Rudy, "kalau orang sini dengar cerita kita, mereka pasti tidak percaya. Ada janda kaya dari Jepang nikah sama sopirnya." Saya tertawa. "Biarkan saja. Yang penting kamu percaya bahwa saya serius." Dia menatap saya. "Saya percaya. Kami tidak butuh pengakuan siapa-siapa. Kami tidak butuh sorotan kamera atau ucapan selamat dari ratusan tamu. Yang kami butuhkan hanya satu hal. Keyakinan bahwa cinta ini nyata. Dan kami siap menjalaninya bersama. Sudah 5 hari sejak kami menikah. Saya bangun lebih awal dari biasanya, duduk di kursi rotan dekat jendela kamar. Cahaya pagi masuk perlahan, menyentuh wajah Rudy yang masih tertidur di kasur sederhana. Saya tersenyum. Hidup saya berubah total hanya dalam hitungan hari. Dulu saya bangun di tempat tidur mewah, sekarang saya duduk di rumah berdinding semen dengan suara ayam tetangga sebagai alarm. Tapi saya tidak keberatan, saya malah menyukainya. Hari itu kami sarapan bersama ibu. Seperti biasa, menunya sederhana, nasi, sayur bayam, dan tempe. Tapi saya makan dengan lahap. Di tengah sarapan, saya menyodorkan 2 lembar kertas yang saya bawa dari kamar. Tiket pesawat ke Jepang. Ibu Rudy menatap kertas itu, lalu menatap saya. "Ini apa, Nak?" "Saya ingin mengajak ibu dan Rudy ikut ke Jepang," jawab saya. Rudy menghentikan makannya. "Kamu serius?" Saya mengangguk. "Saya sudah mengurus semua dokumen. Kalian hanya perlu bawa diri. Tidak usah bawa banyak barang. Kita bisa mulai hidup baru di sana." Ibu Rudy terdiam. Wajahnya berubah. Saya tahu ini bukan keputusan kecil untuknya. Di usianya sekarang, dia belum pernah naik pesawat, apalagi ke luar negeri. Semua yang ia kenal ada di sini. Rumah, tetangga, masjid dekat gang, dan warung langganan. "Tapi Akari," kata Ibu Rudy pelan, "saya ini orang kampung. Apa saya bisa hidup di sana?" Saya tersenyum. Saya juga orang asing di negeri ibu, tapi saya merasa diterima di sini. Sekarang giliran saya menerima ibu di tempat saya. Rudy tidak langsung menanggapi, tapi dari sorot matanya, saya tahu dia sedang berpikir keras. Antara tanggung jawab pada ibunya dan rasa takut menghadapi dunia yang asing. Setelah sarapan, Rudy mengajak saya jalan kaki menyusuri gang kampung. Kami melewati anak-anak kecil yang main layangan, ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, dan bapak-bapak yang duduk merokok di bangku bambu. Semua orang menyapa Rudy, dan beberapa dari mereka mengangguk ramah ke arah saya. Mereka mulai mengenal saya, dan saya mulai merasa akrab dengan suasana ini. "Kalau kita pindah ke Jepang," kata Rudy saat kami berjalan, "semua di ini akan hilang." Saya mengangguk. "Iya, tapi di sana, kamu bisa bantu saya kelola bisnis pangan. Kamu tahu betul lapangan, tahu cara bicara dengan pekerja. Aku butuh kamu di sana, bukan cuma sebagai suami, tapi sebagai rekan kerja." Dia menoleh, tampak terkejut. "Kamu yakin saya bisa?" Saya mengangguk lagi. "Saya percaya. Kamu sudah lihat bagaimana saya jalankan bisnis. Sekarang waktunya kita bangun bersama-sama." Kami kembali ke rumah sore hari. Ibu Rudy duduk di teras, menatap langit yang mulai oranye. Saya duduk di sampingnya. "Saya tidak bisa ikut sekarang, Nak," katanya tiba-tiba. "Tapi kamu dan Rudy, pergilah dulu. Biar saya urus rumah ini sementara. Kalau nanti saya sudah siap, saya akan menyusul." Saya menahan napas. Jawaban itu bukan yang saya harapkan, tapi juga bukan penolakan sepenuhnya. Rudy keluar dari dalam rumah, mendengar kalimat itu. "Bu, saya tidak mau ninggalin ibu sendirian." Ibu Rudy tersenyum tipis. "Nak, kamu sudah jadi suami. Hidupmu bukan milik ibu lagi. Ibu bahagia kalau kamu punya masa depan. Akari wanita baik, ibu tahu itu dari caranya menghormati ibu.
Saya menunduk, mata saya berkaca-kaca. Malam itu kami mulai mengemas barang. Tidak banyak yang perlu dibawa. Saya membawa beberapa dokumen penting, laptop kerja, dan beberapa pakaian. Rudy hanya membawa 2 koper kecil. Sebagian besar barang-barangnya tetap ditinggal di rumah ibunya. Satu hari sebelum keberangkatan, kami berpamitan ke tetangga. Ibu Rudy menangis, tapi senyumnya tulus. Ia memasukkan bekal kecil untuk kami. Rendang buatan sendiri dan sambal terasi. Tadina, Bandara Ahmad Yani, saya berdiri menggenggam tangan Rudy erat. Ini pertama kalinya dia naik pesawat. Dan untuk pertama kalinya juga, dia meninggalkan tanah tempat ia dilahirkan. Kalau nanti aku gagap bahasa Jepang, jangan diketawain, ya, katanya sambil mencoba tersenyum. Saya mengangguk sambil menahan tawa. Nggak apa-apa, nanti kita belajar sama-sama. Ketika pesawat mulai tinggal landas, saya menoleh ke jendela. Semarang mengecil, lalu hilang. Saya tidak tahu apakah kami akan sering kembali ke sini. Tapi saya tahu, bagian dari hati saya tertinggal di halaman rumah kecil itu. Rumah yang memberi saya keberanian mencintai dan keberanian untuk memulai lagi. Di samping saya, Rudy menggenggam tangan saya. Hangat. Pasti. Seperti janji yang tidak diucapkan tapi terasa kuat. Kita mulai hidup baru, bukan sebagai majikan dan sopir, tapi sebagai 2 orang yang saling percaya. Setibanya di Jepang, segala sesuatu terasa asing, meskipun saya sudah lama tinggal di sini. Rudy tampak kebingungan saat pertama kali melangkah keluar dari Bandara Narita. Begitu banyak orang, gedung tinggi, dan semua berjalan cepat. Kehidupan, kota besar memang penuh tantangan, bahkan bagi seseorang yang sudah terbiasa tinggal di negara maju seperti Jepang. Namun, ada sesuatu yang berbeda ketika saya menatap wajahnya. Keputusan ini, meski sulit, adalah langkah yang sudah kami pilih bersama. Di mobil menuju rumah, Rudy terlihat diam. Ia mungkin sedang berusaha mencerna semua yang terjadi begitu cepat. Dari seorang sopir yang mengantar saya di Jepang, menjadi suami, lalu kini tinggal di negeri asing dengan kehidupan yang sangat berbeda. Kami tinggal di apartemen sederhana, milik saya di kawasan pinggiran Tokyo. Meski jauh dari pusat kota, saya merasa tempat ini cukup nyaman untuk memulai hidup baru bersama Rudy. Kami berdua masih belajar banyak hal, termasuk bagaimana berbicara dalam bahasa Jepang yang lebih formal, cara beradaptasi dengan budaya yang penuh aturan, dan tentunya, bagaimana menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri di negara yang tidak begitu familiar dengan budaya kami. Rudy mulai beradaptasi dengan lingkungan baru ini dengan perlahan. Di hari pertama, ia hanya duduk di sofa, menatap layar televisi, yang menayangkan berita dengan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami. Saya tahu ia merasa asing. Namun, saya berusaha untuk memberi waktu dan kesempatan baginya untuk menyesuaikan diri. Mungkin saya belum terbiasa dengan tempat ini, kata Rudy pada suatu malam setelah makan malam sederhana yang saya masak. Saya hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa. Semua butuh waktu. Di sini, kita punya kesempatan untuk memulai dari awal. Sehari-hari, saya bekerja di kantor. Bisnis pangan yang saya jalankan di Jepang sudah berkembang, meskipun tidak sebesar yang saya harapkan. Saya memerlukan seseorang yang bisa dipercaya untuk membantu saya mengelola semua ini. Saya ingin Rudy terlibat, tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai mitra bisnis. Di kantor, saya mulai melibatkan Rudy dalam beberapa diskusi penting. Ia belajar tentang proses produksi, pengemasan, dan distribusi pangan. Meskipun ia hanya seorang mantan sopir, saya tahu dia memiliki kecerdasan yang tajam dalam melihat peluang. Saya memintanya untuk lebih banyak berbicara dengan para karyawan, mencari tahu bagaimana mereka bekerja, dan memberikan ide-ide baru. Tidak lama, saya melihat perubahan. Rudy mulai percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun, meski begitu, ada banyak tantangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah perbedaan budaya yang cukup mencolok. Rudy sering merasa canggung ketika berinteraksi dengan orang Jepang yang sangat formal. Beberapa kali, ia mengeluh tentang betapa sulitnya berkomunikasi dengan orang-orang di kantor yang
lebih mengutamakan formalitas daripada keakraban. Mereka semua tampak sangat kaku, kata Rudy suatu sore saat kami makan malam. Aku sudah berusaha ngobrol santai, tapi mereka selalu jawabnya dengan cara yang sangat serius. Saya tertawa. Itu memang budaya di sini. Orang Jepang lebih suka menjaga jarak, terutama dengan orang yang belum mereka kenal baik. Kamu hanya perlu bersabar. Rudy mengangguk, meskipun ekspresinya tidak terlalu yakin. Saya tahu ia mulai merasa terisolasi, bahkan meskipun ia bekerja di perusahaan yang saya kelola. Namun, saya tidak ingin ia merasa terbebani. Jadi, saya berusaha untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Pada suatu akhir pekan, kami memutuskan untuk berkunjung ke taman yang ada di dekat apartemen kami. Kami berjalan-jalan di antara pepohonan yang rimbun, menikmati udara segar yang jarang saya temui di kota. Di sana, kami duduk di bangku taman, menikmati secangkir teh hijau yang saya bawa dari rumah. Akari, Rudy memulai. Aku tahu hidup di sini bukan hal yang mudah. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lama di tempat ini, tapi aku janji akan berusaha. Saya menatapnya dengan penuh perhatian. Rudy, kamu tidak perlu khawatir. Ini bukan hanya soal bertahan hidup di sini. Ini soal kita belajar dan berkembang bersama. Kita punya kesempatan untuk membangun kehidupan baru. Rudy menghela napas panjang. Kadang-kadang aku merasa kalau aku tidak cukup baik untuk hidup di sini. Di dunia kamu yang serba cepat dan penuh aturan. Tidak ada yang sempurna, Rudy. Jawab saya dengan lembut. Tapi kamu sudah cukup baik bagi saya. Itulah yang terpenting. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan di Jepang penuh tantangan, kami berdua mulai menemukan ritme baru. Rudy menjadi semakin terlibat dalam bisnis kami. Ia bertemu dengan pemasok bahan pangan lokal, mengeksplorasi peluang pasar, dan menyusun strategi yang lebih baik untuk distribusi produk. Saya mulai melihatnya berkembang menjadi seseorang yang lebih percaya diri, lebih tahu arah hidupnya, dan tentu saja semakin mencintainya. Namun, masih ada banyak hal yang harus kami pelajari. Di kantor, saya terus melibatkan Rudy dalam setiap proyek penting. Sementara di rumah, saya berusaha menciptakan suasana yang hangat, tempat di mana ia bisa merasa lebih nyaman. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, Rudy menatap saya dengan tatapan yang berbeda. Aku mulai merasa seperti di rumah, katanya pelan. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. Kamu sudah ada di rumah, Rudy. Begitu banyak yang telah berubah dalam waktu singkat. Dari seorang sopir yang hanya menjadi bagian dari rutinitas harian saya, Rudy kini menjadi mitra hidup dan mitra bisnis yang tak terpisahkan. Saya tahu, masih banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi satu hal yang pasti, kami akan menghadapinya bersama. Aida, hari itu cuaca cerah di Tokyo. Di luar jendela apartemen kami, saya bisa melihat pepohonan sakura mulai mekar, meskipun musimnya belum benar-benar tiba. Pemandangan itu selalu membawa rasa damai, sesuatu yang sangat saya butuhkan setelah perjalanan panjang yang kami lalui bersama. Ini adalah awal yang baru, bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi Rudy, yang kini semakin yakin dengan pilihannya. Sejak pernikahan kami, banyak hal yang sudah kami lalui. Dari hidup di kampung yang sederhana di Semarang, kini kami berada di jantung kota Tokyo yang sibuk. Rudy, yang dulu hanya seorang sopir, kini memegang peranan penting di perusahaan saya. Kami telah banyak belajar, dan meskipun masih banyak tantangan, saya merasa kami sudah berada di jalur yang benar. Pagi itu, saya terbangun lebih awal dan melihat Rudy tengah duduk di meja makan, membaca beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek baru kami. Proyek itu adalah langkah besar untuk perusahaan kami, dan Rudy terlibat sepenuhnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berkembang, sesuatu yang saya tidak lihat sebelumnya. Rudy, panggil saya sambil duduk di sampingnya. Kamu sudah makan? Dia tersenyum tipis, lalu mengangguk. Sudah, tapi aku lebih tertarik untuk melihat laporan ini. Kita perlu strategi yang lebih kuat. Saya menatapnya dengan bangga. Aku tahu kamu akan mengubah semuanya. Aku percaya padamu. Rudy mengangguk pelan. Aku juga percaya pada kita, Akari. Kita pasti bisa. Meski perasaan itu muncul perlahan, saya tahu Rudy kini mulai merasa di rumah, mulai memahami bahwa hidup di Jepang bukan lagi hanya tentang bertahan,
tetapi juga untuk berkembang. Kami tidak lagi terjebak dalam perbedaan budaya atau kebingungannya tentang bahasa. Sekarang, kami sudah mulai mengatur langkah-langkah untuk menjalani kehidupan bersama, sebagai pasangan dan sebagai mitra. Hari itu, saya dan Rudy mengunjungi pabrik kami. Kami memeriksa jalannya produksi, mendiskusikan beberapa hal dengan para pekerja, dan merencanakan pengembangan produk baru. Kami berjalan bersama di sepanjang jalur produksi, berbicara dengan para karyawan yang sudah sangat mengenal kami. Rudy terlihat semakin nyaman. Ia mulai berani memberi masukan kepada tim produksi. Kalau kita bisa perbaiki sistem distribusi ke daerah-daerah terpencil, itu akan meningkatkan hasil penjualan kita, katanya dengan percaya diri. Saya tersenyum mendengar itu. Dulu, Rudy hanya sopir yang mengantar saya ke kantor. Sekarang ia sudah menjadi bagian dari pengambilan keputusan di perusahaan. Sore harinya, kami kembali ke apartemen. Rudy terlihat lebih ceria. Mungkin ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Akari, katanya saat kami duduk di balkon menikmati teh hijau. Aku baru menyadari, hidup kita bisa lebih dari sekadar pekerjaan dan rutinitas. Kita punya peluang untuk membuat sesuatu yang besar, yang bisa memberi manfaat bukan hanya buat kita, tapi juga orang lain. Saya mengangguk. Itulah yang selalu aku harapkan. Kita bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak. Kita mulai dari sini, bersama. Di malam hari, setelah makan malam, kami duduk di sofa. Saya menyandarkan kepala di bahunya. Ada kedamaian dalam diri. Saya tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Saya tidak lagi berpikir tentang masa lalu yang penuh ketidakpastian. Kami telah membangun kehidupan baru ini dengan pelan, tapi pasti. Dari dua orang yang hampir tidak saling mengenal, kini kami telah berkembang menjadi pasangan yang saling mendukung. Saya dan Rudy sama-sama berkomitmen untuk membangun masa depan bersama. Akari, kata Rudy setelah beberapa lama. Aku merasa kita sudah melalui banyak hal bersama. Dulu aku hanya bisa mengantar kamu ke kantor. Sekarang aku berdiri di sini, bersama kamu, dengan semua yang telah kita capai. Saya tersenyum dan menggenggam tangannya. Kita telah melewati banyak cobaan, Rudy. Tapi aku tahu, kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan terus maju. Kami berdua diam sejenak, memikirkan semua yang sudah terjadi. Terkadang, hidup membawa kita ke arah yang tidak pernah kita bayangkan. Namun, yang terpenting adalah kita tidak takut untuk melangkah, meskipun jalan yang ditempuh penuh ketidakpastian. Di luar, langit Tokyo mulai gelap, dan lampu-lampu kota mulai menyala. Suara kendaraan yang berlarian di jalan terdengar samar, namun bagi saya, suara itu tidak mengganggu. Justru, suara itu mengingatkan saya akan perjalanan yang telah kami lewati, dan perjalanan yang masih panjang di depan kami. Terima kasih sudah percaya padaku, Rudy, kata saya dengan tulus. Rudy menatap saya dengan mata yang penuh keyakinan. Terima kasih sudah membawa aku ke sini, Akari. Aku akan selalu berada di sampingmu. Kami berdua tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah. Tapi dengan usaha, kerja keras, dan kepercayaan satu sama lain, kami bisa meraih kebahagiaan itu. Dan itu adalah awal dari kehidupan baru kami di Jepang.